kita berpikir di balik kemajuan globalisasi yang serba cepat ini, ternyata masih ada masalah serius yang terus menghambat perkembangan dunia, yaitu korupsi, suap, pelanggaran etika, dan kerusakan lingkungan. Globalisasi memang membuka peluang besar, tapi juga memperbesar resiko, terutama ketika integritas tidak dijaga. Korupsi dan suap adalah masalah klasik, tapi dampaknya sangat besar. Bukan cuma merugikan negara secara finansial, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan memperlambat pembangunan. Dalam kondisi globalisasi, praktek ini bahkan bisa lintas negara. Misalnya, dalam investasi, perdagangan internasional, atau proyek multinasional. Jadi, menurut saya, solusi untuk menghadapi korupsi dan suap adalah yang pertama, transparansi dan digitalisasi sistem. Dengan sistem digital seperti e-procurement atau cashless transaction, peluang manipulasi bisa ditekan. Semakin sedikit interaksi manual, semakin kecil peluang suap. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Hukum harus memberi efek jera, tidak boleh ada tebang pilih, karena ketidakadilan justru memperkuat budaya korupsi. Yang ketiga, budaya integritas sejak dini. Ini yang sering dilupakan. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak sekolah hingga dunia kerja, karena pada akhirnya sistem yang baik tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Jadi, korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah budaya. Selain korupsi, globalisasi juga memunculkan tantangan etika. Misalnya, perusahaan yang mengejar keuntungan tapi mengabaikan hak pekerja, atau eksploitasi tenaga kerja murah di negara berkembang. Masalahnya adalah standar etika tiap negara berbeda, tapi bisnis global tetap berjalan. Jadi solusinya adalah yang pertama, penerapan standar etika global. Jadi perusahaan harus punya kode etik internasional, bukan hanya mengikuti aturan lokal. Yang ketiga, corporate social responsibility. Maksudnya adalah perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap sosial dan masyarakat. Yang ketiga, peran konsumen. Konsumen sekarang punya kekuatan besar. Dengan memilih produk yang etis, kita ikut menekan perusahaan untuk berperilaku lebih baik. Nah, maka dari itu, etika bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga semua pihak yang terlibat. Globalisasi juga mempercepat kerusakan lingkungan, mulai dari polusi, deforestasi, hingga perubahan iklim. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Kondisi ini berbahaya karena keuntungan jangka pendek mengorbankan masa depan. Solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, regulasi lingkungan yang ketat dan global. Artinya, negara harus bekerja sama karena masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah. Yang kedua, sustainable business practice. Artinya, perusahaan harus mulai beralih ke energi terbarukan, efisiensi produksi, dan pengurangan limbah. Yang ketiga, kesadaran individu, yaitu hal kecil seperti mengurangi plastik, hemat energi, dan memilih produk ramah lingkungan juga punya dampak besar jika dilakukan bersama. Jadi, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Dapat disimpulkan, globalisasi bukan masalah, tetapi bagaimana kita mengelolanya yang menentukan hasilnya. Korupsi bisa dilawan dengan transparansi dan integritas. Masalah etika bisa diatasi dengan tanggung jawab bersama, dan lingkungan bisa dijaga dengan kesadaran kolektif. Karena pada akhirnya dunia yang lebih baik bukan hanya tentang kemajuan ekonomi, tapi juga tentang kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.